Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Rumahku dulu gampang banget berantakan. Sekarang cuman butuh kira-kira 15 menit tiap hari udah auto kinclong. Jadi nyaman deh di rumah, hemat energi dan waktu. Di video kali ini aku tuh mau ngasih 10 tips cara ngebersihin rumah dalam 15 menit yang hemat tenaga ini. Tiap tipsnya berguna banget, jadi tonton sampai poin yang terakhir ya. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Disclaimer dulu ya, kondisi rumahku sekarang ini cuma butuh waktu 15 menit buat beberes karena aku udah di klater besar satu rumah. Jadi kalau kamu baru datang ke channelku, bisa cek di video-videoku yang sebelumnya dulu ya. Biar nggak lama-lama, ayo langsung bahas di poin yang pertama. Yang pertama, selalu fokus satu kamar dan satu kamar. Penyakit orang beberes, tiap ada di posisi kamar A, terus nemuin barang yang tempatnya di kamar B, terus pindah kamar B nih. Nemuin lagi barang di kamar B yang harusnya ada di kamar C, pindah lagi. Salah fokus terus. Akhirnya beberesnya nggak beres-beres. Dari targetnya cuma 15 menit jadi 1 jam. Siapa nih yang kayak gini? Kecenderungan manusia itu emang lari dari masalah. Apalagi kalau ada hal lain yang kelihatan lebih gampang buat dikerjain atau diselesain duluan. Contohnya kayak yang baru aja aku lakuin. Jadi usahain selalu fokus di satu kamar. Udah deh, tutup pintu tempat kita beberes biar kita bisa lebih fokus. Yang kedua, mulai dari barang yang tercecer di lantai. Barang yang tercecer di lantai paling kelihatan jorok. Bahkan kalau terlalu banyak dan berserakan, bikin kita mesti jinjit-jinjit loh beresinnya. Jadi aku selalu mengusahakan buat ngangkat semua yang di lantai ke bagian meja atau bagian atas. Kalau kita nggak mulai dari lantai, kita juga nggak akan ngerasa nyaman buat wirawiri dan risih membersihkan bagian lainnya. Bagian atasnya yang udah bersih pun tetap kelihatan berantakan kalau lantainya berantakan. Yang ketiga, kembaliin barang yang ada di kamar itu. Setelah kita bisa fokus beberes di satu kamar, ada hal yang mesti jadi concern utama kita. Rumah buat tiap barang wajib ada. Kalau barang-barang di kamar itu udah ada rumahnya sendiri, kita udah kayak robot. Kembaliin barang gak perlu mikir, bikin kita cepet banget ngerjainnya. Karena autopilot. Yang akan jadi PR kalau barang-barangnya nggak punya rumah. Kita perlu nyelesain masalah baru. Enaknya barang ini ditaruh di mana ya? Ini bikin kita jadi perlu waktu yang lebih lama buat sekedar ngembaliin barang. Karena kita perlu berpikir di tiap item barang yang kita temuin. Yang keempat, kumpulkan barang yang nggak seharusnya ada di situ ke dalam keranjang atau box. Barang yang di tempat itu udah. Terus barang yang rumahnya bukan di kamar itu gimana? Kalau kita punya kebiasaan gak naruh barang langsung ke tempatnya setelah dipakai, bakal sering banget nemuin keadaan ini. Tapi ya gak apa-apa kalau belum terbiasa atau mungkin kadang-kadang masih sering lupa buat ngembaliin ke tempatnya. Kalau itu terjadi, taruh barang-barang yang harusnya diletakkan di kamar lain ke dalam keranjang atau box. Jadinya ini bisa menunda kita buat gak berpindah ruangan. Ketika kita selesai dan pindah ke ruangan lain, barang tadi bisa dikembalikan di ruangannya. Yang kelima, selalu pastiin gak ada barang di atas meja. Kita pasti cenderung suka naruh barang di permukaan meja. Semua diletakin asal. Dan ini sering bikin rumah kelihatan berantakan. Jadi selalu usahain seluruh permukaan di meja itu kosong. Kalau belum kosong juga bisa jadi tanda kalau barang-barang itu gak punya rumah. Coba deh dicek lagi. Ketika permukaan meja kosong, rumah bakalan langsung kelihatan rapi. Yang keenam, selalu bawa alat kebersihan bareng kita. Ketika kita naruh barang di atas meja, mau itu di meja ruang keluarga, meja makan, meja dapur, pasti ada aja noda-noda kotor yang mesti langsung dibersihin. Jadi selalu bawa lap dan semprotan yang bisa ngangkat minyak. Kalau aku kadang-kadang bawa lap microfiber yang dibasahin dan dikasih sedikit sabun. Bagian yang basah bisa buat membersihkan, bagian lain yang kering buat lap meja yang agak basah itu. Yang ketujuh, vakum lantai. Aku termasuk orang yang jarang ngepel. Kalau nggak bener-bener kotor karena kotoran dapur yang berminyak gitu, biasanya nggak aku pel.
Tapi aku ngelakuin ini karena aku pakai vacuum cleaner. Jadi debu di lantai itu bisa keangkat maksimal. Lantai jadi keset. Banyak dari teman-teman yang nanya, aku tuh pakai vacuum cleaner merek dan tipe apa sih? Karena sering banget aku munculin di video-videoku. Aku pakai Kurumi Cafe 05 dari tahun 2020. Jadi udah 3 tahun. Kemarin Kurumi itu ngirimin aku vakum dengan kemampuan serap yang lebih baik. Tapi ternyata harganya jauh di bawahnya, di 999.000. Ini dia Kurumi Cafe 11. Jadi ini corded stick terbaik dari Kurumi. Desainnya cantik dan warnanya black and white. Daya hisapnya lebih tinggi dari versi Cafe 05 punyaku yang maksimal itu di 12 kPa. Karena ini udah 13 kPa. Dan setelah aku bandingin, bener-bener debu di sudut-sudut bisa maksimal keangkat. Ternyata jauh juga bedanya. Kapasitas tabung debunya besar, lebih besar dari Cafe 05 ku di 700 ml. Beratnya lebih ringan di 1,73 kilo tapi tetap kokoh. Dayanya kecil di 400 watt. Kurumi Cafe 11 ini punya fitur dwifungsi, bisa dijadiin hand vacuum dan stick vacuum. Jadi ini bisa buat membersihkan lantai, kasur, dan sofa. Garansinya 1 tahun dan punya service center yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Oh iya, pernah nih ya, karena aku lagi males ngebersihin vacuum cleanerku, sikat di bawahnya tuh agak kusut kena rambut. Nah, aku coba tuh servisnya. Dan servis pelayanannya tuh baik banget. Akhirnya vakumku berfungsi normal lagi. Menurutku service center yang oke itu nilai plus banget. Perawatannya juga mudah. Buat Cafe 11 ini cukup dibuka aja tabung debunya tiap mau dipakai. Buat HEPA filter bisa diganti 3-4 bulan sekali dan aku cek harganya di 60.000. Panjang kabelnya 5 meter. Jadi nggak perlu khawatir nggak bisa menjangkau seluruh isi rumah kamu. Dia punya hook juga loh, jadi kita tuh bisa taruh di dinding dan bisa rapi di rumah. Kamu bisa beli Kurumi Cafe 11 ini di marketplace Kurumi Indonesia melalui Shopee dan Tokopedia atau WhatsApp di nomor ini. Yang ke-8, bikin jadwal beberes. Nah, tips yang di atas itu bisa aku kerjain dalam 15 menitan sehari. Karena semua tips itu cuma membersihkan dan ngembaliin barang. Gak boleh ada sangkut paut sama organizing atau decluttering. Bisa-bisa pekerjaannya gak kelar-kelar. Aku perlu tambahan waktu kalau ada pekerjaan khusus kayak ngevakum, ngepel, ganti spray, menyetrika, dan cuci baju. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail. Tapi karena aku ngebiasain buat punya jadwal beberes, misalnya cuci baju tiap hari apa, ganti spray tiap kapan, setrika kapan, dibagi per harinya atau juga bisa per 2 hari, aku jadi nggak ngerasa seluruh energi dan waktuku tuh habis di situ. Jadi bisa ngelakuin hal yang lebih menyenangkan dan produktif bagi aku. Jadi selalu usahain punya jadwal, dibagi per hari biar pekerjaannya tuh bisa lebih ringan. Bahkan petugas kebersihan itu aja punya jadwal beberes loh, dimana dan kapan aja mereka harus bersih-bersih. Yang ke-9, bagi rumah dengan lokasi-lokasi khusus. Dulu aku tuh terbiasa ngelakuin aktivitas di mana-mana. Misalnya buka laptop di meja makan atau di ruang keluarga. Kalau itemnya laptop doang itu masih oke. Tapi kalau aku bawa mouse dan mousepadnya, jadi banyak item yang dipindah-pindah. Ini bikin rumah gampang kelihatan berantakan dan lebih susah beresinnya karena cenderung tercecer. Itemnya 3 aja bisa bikin kacau. Apalagi kalau perintilannya lebih banyak. Makanya sekarang aku mengkhususkan tiap spot dengan catatan ini buat sehari-hari ya. Kalaupun mau pindah tempat karena lagi bosen, itu juga aku lakuin. Tapi jarang banget. Jadi kerja di meja, makan di meja makan, rumah jadi lebih gampang buat kelihatan rapi. Yang ke-10, sederhanakan isi rumah kamu. Beli barang emang menarik banget. Apalagi perintilan-perintilan dekorasi yang bikin rumah kelihatan cantik. Bahkan aku sebagai floral artist aja selalu nyaranin klienku buat beli bunga fresh. Kalau udah busuk tinggal dibuang. Jadi nggak menu-menuin rumah. Dan bunga fresh itu beda loh warnanya. Dia lebih vibrant, baunya harum. Dan menurutku lebih sparks joy ya.
Sejak aku berhenti beli barang dekor, mengurangi barang-barang yang diletakkan di atas meja, dan declutter barang-barang yang udah gak sparks joy dan gak berguna, aku jadi jauh lebih gampang buat beberes. Kalau dulu waktuku tuh cuma habis buat beberes dan mengeluh, sekarang udah bisa bagi waktu buat beberes, masak, bekerja dari rumah, dan bisa santai nonton Netflix sama suamiku di malam hari. Menyenangkan gitu rasanya, karena waktu kita yang berharga bisa diganti buat hal-hal yang lebih berharga juga. Jadi mulailah ngurangin keterikatan kita dengan barang, karena ini sebenarnya banyak ngejauhin kita dari rasa happy. Jadi itulah 10 tips beberes yang cepat ala aku. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.